Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas tentang Katminpas, bakat, minat dan passion, di mana kali ini kita sedang berfokus dalam hal bakat. Dan kita ingin lebih fokus lagi dalam membicarakan tentang penelusuran bakat, di mana dalam menelusuri bakat kita melalui urutan-urutan berikut ini. Yang pertama adalah mengenali adanya potensi bakat. Berikutnya adalah mengamati kecepatan belajarnya. Berikutnya lagi adalah mengamati ketelitian dan kecermatannya. Dan pada akhirnya kita sampai kepada kepiawaian pasca penguasaan materi. Jadi di saat kita itu menelusuri bakat, hal yang pertama adalah mengenali adanya potensi bakat. Kita tahu bahwa bakat itu adalah potensi. Apa sih bedanya antara potensi dengan kompetensi? Potensi itu sesuatu yang tersimpan, sesuatu yang menjadi modal, menjadi bahan. Oh, anak ini berpotensi, artinya ada di diri anak ini suatu kemampuan, tinggal dikembangkan, tinggal ditumbuhkan. Bakat itu disebutnya potensi. Kalau sudah menjadi suatu kemampuan, maka namanya berubah menjadi kompetensi. Kompetensi itu artinya sesuatu yang sudah dimiliki, sudah layak, yakni disebut bahwa dia sudah punya. Kompeten itu artinya orang yang layak memiliki sesuatu. Contohnya misalnya pengumuman orang yang tidak kompeten dilarang masuk ke ruangan ini. Kompeten itu yakni bicara soal kelayakan, yakni seseorang dianggap mumpuni, bisa, layak, memungkinkan. Nah, kita berbicara tentang potensi, bahwa bakat itu adalah suatu potensi. Letaknya di mana potensi itu? Letaknya tentunya di dalam jiwa. Bakat itu adanya di dalam jiwa. Dan munculnya di mana? Nah, ini munculnya ini yang kita cari. Kemunculannya itu di mana? Misalnya di mata. Oh, matanya sangat berbakat. Munculnya di mana? Di telinga. Oh, ini kelebihannya di telinganya nih anak ini nih. Munculnya di tangan, Masya Allah, ini anak ini kalau mengerjakan sesuatu
dengan tangannya luwesnya luar biasa. Berbakat nih anak ini, tangannya berbakat. Kakinya, Masya Allah, ini larinya kencang, tendangannya tepat. Masya Allah, ini berbakat nih anak ini, kakinya ini. Hidungnya, kalau mencium sesuatu tajam banget. Mampu membedakan bau ini, bau ini, bau ini dengan teliti. Kemudian matanya, kalau melihat sesuatu itu tajam sekali, teliti sekali. Ini bedanya dengan ini bedanya dengan ini bedanya. Mampu membeda-bedakan dengan matanya. Ada lagi yang dengan kulitnya, di mana dengan kulitnya seseorang itu merasakan sentuhan-sentuhan itu berbeda-beda. Jadi kita lihat bakat itu berserakan di tubuh ini. Kemunculan bakat itu sesungguhnya adalah kemampuan feeling, kemampuan merasakan yang begitu bagus, begitu cermat. Jadi buat orang lain biasa-biasa saja, tapi feelingnya anak ini kuat sekali, berbakat. Jadi bakat itu dimulai dari kemampuan merasakan. Nah, kemampuan merasakan inilah yang nantinya perlu kita kembangkan untuk menjadi keterampilan. Karena itu tandanya, ketajaman dalam merasakan sesuatu itu adalah tanda akan adanya bakat pada diri seseorang. Jadi inilah tahapan yang pertama, yaitu mengenali adanya potensi bakat. Kalau sudah didapat, potensi bakat itu sudah didapat, maka berikutnya mengamati kecepatan belajarnya. Jadi kita amati nih, ini anak ini kalau diajari ini cepat nih, diajari ini cepat. Contoh, bahwa hafalan seseorang, misalnya seorang anak, Masya Allah nih anak hafalannya cepat ini. Nah, kemudian kita pahami, dia itu akan semakin cepat kalau membaca atau mendengar. Sehingga beda-beda anak itu dalam menghafalkan. Anak yang ini kalau disuruh membaca lemot. Tapi kalau disuruh mendengarkan, sekali mendengar hafal, 2 kali mendengar hafal dengan cepatnya. Tapi anak yang lain lagi tidak. Kalau mendengarkan malah tidak cepat dia menghafalnya. Tapi kalau membaca cepat, dia baca itu ini kelihatan sekali berbeda. Kita lihat bahwa bakat itu akan nampak di tubuh yang luar ini, di tubuh yang luar ini. Bakat itu nampak itu. Jadi kita membayangkan kalau untuk mendapatkan adanya minyak buminya harus keluar. Ya kapan kita bisa dapat minyak bumi? Kan gak mungkin. Kita kan harus melihat di luar. Di luar ada tanda-tanda. Oh, di sini ada jasad-jasad renik. Yani adanya binatang-binatang zaman dulu. Binatang-binatang zaman dulu. Wah, ini di dalam sini ini kemungkinan ada minyak bumi ini. Kenapa? Ini buktinya. Ini berserakan di sini. Nah, itu kan tandanya seperti itu.
kita pun ingin berwaspada terhadap adanya macan di dalam hutan. Jangan keburu kita berhadapan dengan macan, bahaya banget. Tapi ketahuilah bahwa ini lihat, ada tapak-tapak kaki, bukan kaki kambing, bukan kaki anjing, bukan kaki kuda ini. Ini bahaya, ini kaki macan ini. Nah, kita melihat ular misalnya, jangan tunggu ketemu sama ular, bahaya ketemu sama ular, itu tidak. Cukup misalnya melihat, loh, ini ada kulit-kulit ular berserakan, selaput-selaputnya itu berserakan. Wah, ini berarti di sini ada ular nih, waspada kita. Nah, jadi sama bakat itu seperti itu. Bakat itu adanya di dalam. Karena bakat itu berawal dari perasaan yang kuat. Ketajaman perasaan. Sehingga seseorang itu daya rasanya terhadap sesuatu lebih kuat daripada orang lain. Nah, setelah seseorang itu mendapati bahwa anak ini berbakat, contoh kreatif, anak ini, wah ini kreatif banget ini. Dia itu kalau diajak membaca lamban, diajak menulis jelek tulisannya. Tapi kalau suruh main Lego, cepatnya minta ampun. Yang lain belum selesai masih mikir, yang ini sudah selesai. Wah, ini anak kreatif ini. Jadi kita ini harus mampu mendapatkan kecepatan pada anak. Kecepatan belajarnya itu, karena bakat itu dikembangkan dengan cara belajar. Nah, tebak kecepatan belajarnya itu, karena ini salurannya. Saluran bakat itu pada kecepatan belajar. Semakin berbakat seorang anak, semakin cepat dia mempelajari sesuatu. Memangnya anak itu bisa nendang bola waktu bayi? Ya nggak bisa. Tahu-tahu kok kelihatan bakat bolanya luar biasa. Kalau nendang itu pas banget. Kalau giring bola nyaris tidak lepas. Wah, ini berbakat nih anak ini. Jadi kita ketahui bahwa anak ini punya kemampuan, ketajaman bakat. Namun jangan lupa bahwa kecepatan belajar itu harus diamati. Karena kecepatan belajar itu menunjukkan besaran dari potensi bakat tadi. Semakin cepat belajarnya, semakin tinggi tingkat potensi bakatnya. Nah, jadi kita perhatikan ini. Ini anak ini, misalnya tadi sudah kita dapatkan, wah ini anak ini kreatif ini. Kreatif ini. Kalau urusan robotik kok cepet banget. Urusan menata, menyusun Lego kok cepet banget. Nah, ini kita telusuri. Seakan semakin cepat kalau bagaimana caranya. Apa yang membuat anak ini semakin cepat lagi belajarnya. Kemudian kita mengamati ketelitian dan kecermatannya. Sayang sekali kalau bakat itu ada, tapi tingkat ketelitiannya lemah. Atau tingkat kecermatannya itu lemah. Contoh gini, ini anak ini, ini bakat banget nih untuk jadi sniper ini, sniper. Kalau nembak itu pas banget.
Masya Allah. Yang lain itu buat belajar supaya pas nembak itu ternyata harus ratusan kali berulang-ulang. Mengulangnya supaya pas banget. Supaya cermat. Tapi anak ini cepat. Dia sekedar beberapa kali pas. Wah, ini berbakat ini. Nah, di sini tingkat ketelitian dan kecermatan itu harus diperhatikan. Supaya inilah yang kita tingkatkan. Supaya semakin teliti lagi. Nah, contoh. Misalnya anak ini kemampuan memanahnya bagus. Yani kalau memanah yang lain-lain asal nyampe di lingkaran yang besar aja sudah alhamdulillah. Tapi anak yang ini lingkaran yang di tengah saja bisa kena sama dia. Dari jauh pun dia kena. Wah, ini berbakat nih anak ini. Nah, tinggal kita tingkatkan. Nah, kamu harus kena di sini nih. Ini bagian ini yang kena. Jadi kita latih itu kecermatan dia, ketelitian dia, supaya betul-betul dia itu pas. Tingkat kekuatannya itu. Jadi kita lihat, ya ini misalnya pemain badminton. Kalau sekedar main-main kan, yani loban, yani asal mukul saja dengan pukulannya ibu-ibu, badmintonnya ibu-ibu ini sih. Tapi kalau yani pemain yang betul-betul pemain, suaranya beda, betul-betul bertenaga, punya power, punya kekuatan. Ini memukulnya tuh. Pukulannya itu luar biasa. Kayak orang main pingpong juga. Ya ini betul-betul dengan cepatnya dan pas, selalu tepat. Pinter mengecoh lawan itu pinter banget. Nah itu kan yang gini-gini ini harus diteliti. Ini anak ini, ya ini harus lebih teliti lagi. Kamu harus bisa sering netting, Yani sehingga lawan itu tidak sempat balas. Karena begitu kena net langsung jatuh di areanya lawan, ya sudah dapat poin dengan cara yang seperti itu. Nah ini contoh ini, jadi di mana yang gitu-gituan itu dilatihkan kepada anak supaya tingkat kecermatannya, tingkat ketelitiannya itu bertambah-tambah. Kemudian setelah anak itu terlatih, karena memang ya ini kita ajak untuk lebih, itu dicapainya dengan apa? Dengan tugas. Jadi seorang pelatih tidak harus orang berbakat. Memangnya ya ini pelatih tinju itu jagoan tinju? Ya enggak juga, kadang-kadang orangnya kurus, tapi yang dilatihnya ini adalah orang yang sangat berbakat. Pukulannya aja bisa ratusan kilogram daya pukulnya. Sementara pelatihnya krempeng, udah tua, ya tidak masalah. Pelatih itu tidak bersyaratkan siapa, karena pelatih itu yakni meningkatkan orang yang dilatihnya itu dengan tugas-tugas. Beri tugas, pukulan kamu sekarang harus begini, tendangan kamu sekarang harus begini, panahan kamu sekarang harus begini. Kasih tugas. Yani di saat tugas itu betul-betul diperhatikan dan dilatihkan, itu yang akan meningkatkan bakat. Nanti kita lihat bahwa bakat itu akan semakin bagus dengan 3 hal ini. Kecepatannya semakin tinggi, ketelitiannya semakin tinggi, kecermatannya
ketepatannya itu pas banget, semakin tinggi. Kemudian kepiawaian pasca penguasaan materi, di saat tugas-tugas itu berhasil dilaksanakan dengan baik, sehingga anak itu sudah semakin menguasai potensinya, betul-betul dikuasai dengan baik, maka tingkat kepiawaiannya. Maka di sini kita harus ikutkan anak itu untuk bertanding, sehingga jangan sampai dia sekedar jadi katak dalam tempurung. Hebat tingkat kampung misalnya, kita tingkatkan. Hebat tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi dan sebagainya. Kepiawaiannya itu ditingkatkan, karena yang seperti itu membutuhkan pelatihan. Harus ada pelatih di sampingnya. Jadi kalau kita ingin anak cucu kita jadi orang-orang yang hebat, maka bakat itu harus ditelusuri dengan tahapan-tahapan seperti ini. Dengan tahapan-tahapan yang betul-betul kita ikuti tahapan-tahapannya, supaya bakat itu betul-betul ditumbuhkan, dikembangkan. Dengan apa? Ya dengan pelatihan. Kemudian bagaimana menumbuhkan bakat? Di sini kita lihat ada 4 langkah. 4 langkah dalam menumbuhkan bakat. Langkah 1, mencobakan berbagai kemampuan untuk diuji kemampuan dasar yang sudah ada di dalam dirinya. Anak ini sudah punya kemampuan dasar di dalam dirinya, sudah punya potensi, kita sudah tangkap, sudah yakin ini anak ini memang berbakat, maka mulai cobakan, terus dicobakan, supaya anak ini semakin yakin bahwa dia itu memiliki bakat. Pede, percaya diri, self confidence, rasa percaya diri, itu tumbuh dengan apa tumbuhnya? Dengan keyakinan. Saya memang bisa. Kalau seseorang itu malu-malu, padahal dia berbakat, maka bakatnya itu akan tetap tersembunyi, tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena tidak percaya diri, padahal dia berbakat. Misalnya ada seorang anak, Masya Allah, kalau ngaji suaranya bagus sekali, tapi anak itu tidak pede, terus gimana? Ya nggak muncul, tidak muncul. Maka harus ditumbuhkan, rasa percaya dirinya itu. Dengan bagaimana? Dengan buktikan lagi, cobakan lagi. Ayo nak, maju kamu jadi imam. Ayo, yang tadinya grogi, semakin sering mencoba, groginya hilang. Kenapa? Karena rasa percaya dirinya tumbuh. Rasa percaya dirinya tumbuh, maka dia mantap. Yakin kalau dia mampu. Karena bakat itu akan terus terpendam selama orang itu belum yakin kalau dia itu punya bakat. Tapi bakat itu akan muncul, akan dimiliki oleh seseorang kalau yakin, orang itu yakin bahwa saya memang punya potensi ini. Kemudian langkah kedua, memotivasi agar lahir kemantapan dan kemampuan tersebut. Dimotivasi. Nah, ayah yakin kamu itu berbakat dalam hal
mengaji Al-Quran. Ayo, ayah panggilkan guru Al-Quran. Kamu harus rajin belajar. Kamu bisa jadi imam besar. Kamu bisa jadi qori Al-Quran. Kamu akan bisa diterima di perguruan tinggi. Tuh lihat, dapat beasiswa. Fulanah dapat beasiswa. Kenapa? Hafal Qurannya, bagus suaranya. Jadi kita motivasi supaya kemunculan bakat itu betul-betul menumbuhkan confidence, rasa percaya diri, self confidence. Rasa percaya dirinya betul-betul kuat. Kenapa? Karena memang dimotivasi, dipompa oleh kita, dipompa, semangatnya itu ditumbuhkan. Kemudian langkah yang ketiga, membimbing dan mengarahkan kepada praktek atas bakat tersebut. Kita bimbing dan kita arahkan. Membimbing itu artinya apa? Mendampingi. Mengarahkan itu artinya apa? Membawa dia ke suatu target. Membawa dia kepada suatu target. Kamu gurunya adalah fulan. Kamu kalau mau pintar, kamu bergabung di klub ini. Klub apa? Kamu kalau mau hebat, yakni kumpulnya bersama ini. Diarahkan, kita arahkan supaya bakat itu berkembang. Kenapa? Karena ketemu komunitasnya, ketemu yakni orang-orang yang sejenisnya, sehingga dia melihat bahwa ternyata orang berbakat seperti saya itu ada banyak, yang lebih pintar dari saya itu ada banyak. Di sini akan tumbuh. Tapi kalau dia tetap di tempatnya, sementara di tempat itu jarang yang punya bakat seperti dia, ya pelepes, bakatnya tidak berkembang. Nah, langkah yang keempat, memfasilitasi pelatih sarana dan prasarana guna tercapainya target. Oh, di masjid ini ada tuh hafidz Al-Quran bersanad, maka anak kita bawa ke situ. Ayo kamu jadi peserta di sini. Kita daftarkan. Yani kita cari pelatih. Kita beri dia yakni guru kursus dan sebagainya. Kita bawa kepada kursus-kursus tertentu supaya bakat itu betul-betul dilatih. Bakat itu betul-betul dikembangkan. Kita jangan membiarkan bakat itu yakni tidak berkembang. Kita mengerti contoh-contoh kerupuk yang harusnya dijemur, buru-buru digoreng, berkembang atau tidak? Melempem. Kenapa? Karena tidak dijemur, tidak disiapkan. Seperti itu, bakat itu kurang lebihnya seperti kerupuk itu. Kerupuk itu memiliki potensi untuk berkembang. Tapi potensi itu tidak muncul. Kenapa? Karena ada langkah yang tidak diikuti. Apa itu? Dijemur. Nanti kalau sudah dijemur, keringnya cukup. Kalau digoreng, berkembang dia bagus. Sama bakat itu seperti itu. Di mana bakat itu yakni harus dikembangkan. Dimulai dengan ditemukan, kemudian dibimbing dan diarahkan. yakni di mana langkah-langkah ini harus betul-betul diikuti. Yang coba kita perhatikan, langkah satu itu yakni dengan mencobakan terus sampai anak itu kenal bakatnya sendiri.
Ini penting sekali seseorang itu untuk punya keyakinan bahwa saya memang punya bakat A. Itu harus yakin itu. Jadi target dari langkah 1 bahwa seseorang menemukan bakatnya, meyakini adanya bakat pada dirinya. Antum bayangkan sekedar 1 titik minyak bumi, biaya ngebornya berapa? 90 miliar. Jadi kalau kita nggak percaya, nggak yakin banget 1 titik, kemudian kita main ngebor saja, kerugiannya berapa? 1 titik 90 miliar. Udah dibor ratusan meter sampai berkilo-kilometer, ternyata tidak ditemukan. Kenapa? Yaitu karena penelusuran langkah 1-nya itu nggak pas. Yani memaksakan anak, yani dianggapnya pintar matematika, tapi kita kursuskan dia kursus matematika yang melempem. Ternyata anak ini memang sesungguhnya tidak berbakat matematikanya. Jadi ini kegagalannya di situ. Ini anak kita anggap wah ini anak ini kemampuan bela dirinya bagus ini. Kita ikutkan kursus, ternyata cuma buang-buang duit doang. Kenapa? Karena ternyata anak ini tidak percaya diri kalau dia itu berbakat. Nah, dari sini kita ini harus benar-benar menemukan bakat itu memang kita temukan, habis itu kita kembangkan. Nah, mengembangkan itu langkah 2-nya adalah memotivasi. Jadi orang tua itu tukang tiup, ibaratnya api. Ada areng, kita sudah mulai kita bakar, apinya masih kecil. Tapi begitu kita kasih kipas angin, kita tiup-tiup pakai kipas tangan, betul-betul jadi api yang cukup besar. Kenapa? Ya karena ditiup. Sama, bakat itu perlu ditiup, dimotivasi. Jadi tugasnya orang tua itu memotivasi, meniup-niup anak. Yani supaya betul-betul semakin yakin, semakin berharap, semakin semangat, semakin mengejar tujuan, mengejar target dan seterusnya. Ini yang gini-ginian ini sederhana. Sehingga pelatih itu tidak harus orang hebat, tidak harus. Pelatih itu adalah tukang tiup, motivator. Motivator itu apa sih? Tukang tiup. Orang yang membangkitkan semangat. Kemudian langkah 3, membimbing dan mengarahkan. Jadi catatannya bahwa membimbing itu mendampingi. Kita dampingi sehingga kalau anak ngeluh kita jawab. Anak malas kita pompa semangatnya. Anak itu punya masalah kita ikut selesaikan. Kita dampingi. Mendampingi anak berbakat itu penting sekali. Antum jangan berpikir bahwa membimbing dan mengarahkan itu harus dilakukan oleh orang pintar. Gak, kita semua bisa melakukannya. Kita semua bisa melakukannya. Nah, langkah keempat inilah yang akan membuat anak itu berkembang dengan pesat, yaitu memfasilitasi. Nah itu sudah levelnya sudah di luar kita. yakni mengarahkan anak kepada yakni hafidz Al-Quran yang punya sanad. Ya jelas bukan saya orangnya, tapi saya membawa anak itu ke sana, mengantarkannya. Kalau memang harus bayar, membayarnya.
Kita mencarikan sarana dan prasarananya yang membuat anak itu mampu mencapai puncak dari bakatnya. Kemudian, apa peran orang tua dan guru dalam masalah ini? Orang tua dan guru harus menyadari bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik dan berbeda dengan yang lainnya. Karena setiap anak mempunyai bakat dan kecenderungan yang berbeda. Ini catatan penting. Catatan penting. Yakini bahwa setiap anak itu punya bakatnya masing-masing. Temukan bakatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan seseorang sehingga tidak punya bakat apa-apa. Ibaratnya orang buntung sekalipun tidak ada tangannya, ternyata punya bakat. Saya pernah mencontohkan, yakni bagaimana suatu saat Harun al-Rashid, seorang khalifah, dapat pengaduan. Apa pengaduannya? Ada orang yakni dibawa dari pasar dengan tuduhan mencuri panci besar. Ada panci besar seperti dandang itu tapi berbentuk panci besar. Ternyata yang dituduh pencurinya tidak ada tangannya. Tangan kanan, tangan kiri tidak ada sama dia. Ini pikir Harun al-Rashid ini orang jangan-jangan salah menuduh ini. Bagaimana orang nggak punya tangan dituduh mencuri panci? Lagi mana cara mencurinya? Megang aja nggak bisa. Kata Harun al-Rashid, kalian semua salah. Sudah, panci ini buat kamu, bawa pulang sana. Ternyata terampil. Diinjak salah satu sisi panci itu, naik sisi yang lain, dimasuki sama kepalanya panci yang atas itu. Jadi begitu salah satu sisinya diinjak, sisi yang lainnya naik kan begini. Iya. Nah itu dimasuki sama dia. Terus dia rapi-rapikan di kepalanya gini. Terus jalan. Duk. Oh iya maling. Udah tangkap. Jadi orang buntung pun bisa maling panci. Jadi artinya apa? Artinya bahwa orang itu punya bakat. Punya bakat. Jadi jangan kita menganggap oh ini anak ini gak punya bakat apa-apa. Salah. Yang ada adalah kamu belum menemukan bakatnya. Kamu belum menemukan bakatnya. Telusuri sampai dapat bakatnya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan seseorang tanpa bakat. Ini manusia. Yang kita hadapi ini manusia, makhluk yang Allah muliakan. Makhluk yang Allah muliakan. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam disujudi oleh siapa? Oleh jin dan malaikat. Allah perintah jin dan malaikat untuk sujud kepada Adam. Hormati Adam. Karena Allah lebihkan ini. Ini manusia ini. Luar biasa manusia. Nah kita ini keturunannya Nabi Adam. Terus kita bilang bahwa manusia tidak punya bakat. Nggak mungkin. Tidak ada manusia tanpa bakat. Manusia itu tiap manusia ada bakatnya. Hanya saja jadi orang tuanya yang malas. Orang tuanya yang kurang rajin, kurang tekun, kurang teliti. Jadi tidak mau mencobakan, tidak mau menggali. Sesungguhnya anak ini bakatnya apa. Nah, kemudian setiap anak
pasti mempunyai salah satu jenis kecerdasan yang diberikan Allah Ta'ala. Bahkan ada juga anak yang memiliki lebih dari satu jenis kecerdasan. Jadi kita tahu bahwa kecerdasan manusia itu arahnya ada 4. Arahnya ada 4. Kecerdasan IQ, intelijensia, quotient, kecerdasan otak. Kemudian yang kedua, emotional quotient, kecerdasan emosi. Kemudian yang ketiga adalah kinesthetic quotient, kecerdasan anggota tubuh. Kecerdasan anggota tubuh. Yang keempat, spiritual quotient, kecerdasan beragama. Kecerdasan spiritual. Jadi ini sumbernya bakat itu ada 4. Sumbernya bakat ada 4. Di mana yang pertama sumbernya adalah otak. Yani otak itu indikatornya apa? Indikatornya paham, hafal, paham, mengerti, cepat mengerti, cepat paham. Kita lihat nih IQ-nya tinggi anak ini. Kenapa? Gampang memahami. Nah, kemudian berikutnya hafal. Hafal itu IQ. Hafalan yang tinggi, kecepatan menghafal, yakni tidak mudah lupa, itu bakat IQ. Bakat yang ada pada IQ. Nah, indikatornya ini. Bahwa anak itu cepat paham, cepat hafal. Itu menunjukkan IQ-nya bagus. Kemudian berbicara tentang emotional quotient, yani emosi yang cerdas, perasaan yang cerdas. Nah, jadi kita lihat bahwa anak ini, yani perasaannya itu tajam, yani ada ketajaman perasaan. Kemudian ada ketangguhan, ketahanan. Sangat sabar. Kayak contoh. Yani kapan PSSI itu bisa selevel dengan MU misalnya. Nah, di antara kelemahan bangsa kita, emosionalnya lemah. Yani kita bayangkan kalau di depan dia ada Ronaldinho atau Cristiano Ronaldo di depan dia lagi menggiring bola, ya ditonton. Jadi pemain PSSI ya tinggal ngelihat aja. Kenapa? Karena mentalnya sudah jatuh duluan, sudah down. Menghadapi musuh saya ini katanya. Bukan kelas saya, belum apa-apa sudah drop. Ini kan urusan mental, urusan emosi, urusan perasaan. Nah, orang itu sebelum perang dengan tangannya, dengan kakinya, dengan tubuhnya, itu perang dulu dengan jiwanya. Makanya kita lihat petinju sebelum pertandingan itu apa dulu? Hari-hari sebelumnya diadu dulu emosinya, ya atau tidak? Sama jangkrik juga gitu. Yani sebelum secara fisik ditemukan, dikilik-kilik dulu, dikilik-kilik, dipanas-panasi. Sama. Yani manusia itu sebelum bertempur dengan fisiknya, itu dia bertempur dengan emosinya, ya atau tidak? Kalau emosinya kalah, mundur. Kenapa kok mundur? Ya sudah kalah sebelum perang.
Jadi penting atau tidak emosional itu? Penting. Karena emosional ini harus cerdas. Yani punya ketajaman. Seseorang yani betul-betul dengan perasaannya mampu membaca dengan tajam. Kemudian mampu yani bertahan di situasi sesulit apapun. Yani tangguh seperti batu karang di laut, walaupun diterpa bertahun-tahun oleh ombak, tetap dia bertahan. Itu adalah ketangguhan, ketabahan emosional. Ini adalah bakat, tidak semua orang punya itu, ketajaman dan ketangguhan. Kemudian kinestetik quotient itu artinya kecerdasan. Kinestetik itu adalah semua anggota tubuh kita, ini namanya kinestetik. Semua digerakkan oleh urat dan syaraf. Yang menggerakkan kita itu listriknya lewat apa? Lewat dua kabel. Kabelnya namanya apa? Urat dan syaraf. Nah, semua yang digerakkan oleh urat dan syaraf itu disebutnya kinestetik. Nah, tubuh manusia semuanya yakni memiliki potensi. Nah, tinggal dibaca ini. Mana yang paling berbakat dari kinestetik ini? Apakah telinganya, apakah matanya, apakah hidungnya, apakah lidahnya, ataukah yakni tangannya, kakinya, kulitnya? Yang mana yang berbakat? Telusuri. Kemudian berikutnya setelah kaki adalah eski, spiritual quotient, yakni kemampuan spiritual. Yakni dari kecil tuh anak sudah kelihatan, yakni ketaatannya, kepatuhannya, yakni sikap dia patuh kepada peraturan, beradab, memiliki tata krama, dan seterusnya. Yani kemampuan spiritual. Jadi ini 4 sumber-sumber kecerdasan manusia. Kemudian, yani berilah pelajaran sesuai dengan bakat anak. Jadi kalau kita itu memberikan pelajaran kepada anak sesuai dengan bakatnya, itu akan pas. Anak itu akan yakni mampu untuk mengejar kemampuan itu dengan cepat. Kenapa? On the track, kita ada di relnya, ada di jalanan yang betul, ada di saluran yang pas. Kemudian bantulah anak untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Kita itu yakni harus menyempatkan waktu. Orang tua yang rugi itu orang tua, ayah dan ibu kedua-duanya sibuk. Dua-duanya nyari uang. Memang yang paling penting di dunia ini cuma uang. Kita lihat akhirnya anak ditinggal di rumah. Sama siapa anak? Sama pembantu. Habis itu setelah belasan tahun baru mengalami kerugian yang besar. Kenapa kerugian yang besar? Ya memang saya sekarang punya mobil, ya saya sekarang punya rumah, tapi ternyata anaknya nakal. Lah, rugi besar. Kenapa? Ya dari dulu fokusnya cuma uang terus. Memangnya yakni kebahagiaan itu satu-satunya jalan adalah uang. Nah ini kan yakni perhitungan yang salah, perhitungan yang berlebih-lebihan terhadap uang.
kerjasama yang bagus antara suami istri itu harus terjadi, harus terjalin, di mana yang fokus misalnya ayah cari nafkah, ayah, ibu menelusuri bakat anak, ada di rumah membimbing dan mengarahkan anak terus menerus, betul-betul bersama anak, membersamai anak, mendampingi anak, sehingga anak itu tersalurkan dengan baik. Jauh lebih penting daripada kaya tapi anak itu terlantar. Buat apaan kekayaan kalau ternyata investasi yang paling mahal yaitu anak ternyata gagal. Nah, inilah pelajaran kita, yakni terkait dengan bagaimana mengasuh dengan bakat, Kita sudah menerangkan atau mempelajari apa itu pengertian bakat, apa itu pengaruh bakat, terus pengembangan bakat, kemudian bagaimana pengaruh lingkungan, kemudian apa tanggung jawab dari pengasuhan, kemudian kaitan bakat dengan pengasuhan, kemudian kita pun sudah masuk kepada hal yang mendetail. Apa sih ciri-ciri bakat anak itu bisa jadi ulama? Nih, ada 8 poin. Kemudian ciri-ciri bakat itu untuk menjadi entrepreneur diterangkan pula dalam 8 poin. Kemudian ciri-ciri bakat anak ini akan jadi teknokrat. Sudah diterangkan di sini ada 9 poin. Kemudian ciri-ciri bakat seorang anak nanti ke depannya akan jadi birokrat. Di sini diterangkan ada 9 poin. Kemudian ciri-ciri bahwa bakat anak itu akan jadi social leader, pemimpin sosial, pemimpin masyarakat. Di sini diterangkan ada 8 poin. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan tentang urutan penelusuran bakat, kemudian bagaimana menumbuhkan bakat, kemudian apa peran orang tua dan guru. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Silakan kita dialog, kita berdiskusi. Ya, ada pertanyaan atau protes? Ada protes. Silakan. Mikrofon. Ini mengenai bakat, mungkin yang paling penting itu mengenai fasilitas. Nah, ini kadang-kadang kita kendala di rumah tangga ataupun di lingkungan rumah karena ini cukup besar fasilitas. Saya rasa itu mungkin. Ya, sebetulnya di negeri kita ini negeri yang sangat lengkap ya, sangat lengkap. Sehingga kalau kita mau capek, mau repot, ada saluran fasilitas itu selalu ada. Nah, ini yang penting mau capek apa enggak, gitu aja. Ini anak kita misalnya qori ingin kita jadikan sebagai qori Al-Quran misalnya. Nah, memang di kampung ini enggak ada, tapi capek sedikit. Misalnya ke Jakarta Timur, di sana ada. Ini anak ini bakatnya apa? Wow, adanya di kota nih. Ada kumpulannya nih anak-anak yang sejenis dengan anak kita. Ya kita repot memang harus mengejar ke sana. Ya, dan alhamdulillah transportasi juga semakin mudah. Naik kereta, KRL. Jadi anak harus diajar tabah. Sekali 2 kali kita antar, tapi berikutnya berangkat sendiri karena sudah mengerti caranya. Tapi awal-awalnya misalnya 10 kali bersama kita, tapi ke-11 dan seterusnya dia berangkat sendiri.
Insya Allah nih negeri ini luar biasa, apalagi kita berada di Jakarta. Kalau kita di kampung mungkin keluhan kita akan lebih. Tapi kalau kita di kota, searching aja searching, ambil Google, kita ketik, ya nih komunitas orang-orang berbakat ini, nanti keluar tuh, tuk, cari yang paling dekat dengan kita. Ya nih, yang penting kita mau nyari. Yang penting kita mau menelusuri. Ya, silahkan. Ada lagi yang lain? Ya, mikrofon. Assalamualaikum. Hayya. Bahwa ya kita hidup ya seadanya saja, maksudnya dalam artian ya sudah mungkin kita punya bakat tapi mungkin dipendam aja, nggak di coba keluarkan atau coba dicari gitu. Nah itu gimana caranya kita bisa memutus stigma seperti itu, maksudnya encounter orang-orang yang mungkin mengatakan bahwa ya udah kita hidup awadu aja, nggak perlu kita menelusuri bakat gitu kan, hidup cukupnya aja gitu sih. Itu bagaimana cara kita bisa mungkin mengedukasi orang-orang yang mungkin punya pemikiran seperti itu gitu sih. Iya, yang jelas itu sangat bertentangan dengan agama Islam. Kita mulai dari contoh ya, bagaimana Rasulullah SAW itu berhasil mengembangkan bakat para sahabat. Sehingga antum mau cari model apa ada di sahabat. Yani para sahabat itu manusia-manusia yang keluar semua bakatnya masing-masing. Karena memang diperhatikan, mereka itu diperhatikan. Nah, orang-orang piawai itu akan muncul di tengah-tengah komunitasnya, ya itu tidak. Di saat misalnya siapa yang menyangka orang seperti Khalid bin Walid muncul dan bisa menjadi panglima yang mengalahkan Romawi, kan nggak terbayangkan, ya atau tidak? Karena memang Rasulullah mencari dan para sahabat pun mencari. Karena kehebatan seseorang di masa jahiliyahnya, dia punya kehebatan di masa jahiliyahnya. Setelah jadi Islam jangan sampai dipendam kehebatan itu. Muncul di saat dia menjadi Muslim, kan begitu. Ini kita lihat di tengah-tengah kita ini banyak kesalahan. Contohnya Chinese itu. Kita lihat bahwa Chinese itu berbakat soal berbisnis, tapi begitu jadi mu'alaf, jadi pengemis, masuk masjid, keluar masjid, minta-minta uang. Loh kok gitu? Mana bakat kamu sebagai seorang Chinese, ya atau tidak? Padahal kita tahu mereka itu turunan orang berbakat dalam hal berbisnis. Tapi begitu masuk Islam, memalukan sekali. Masuk masjid, keluar masjid kan bagus, masuk masjid, keluar masjid. Tapi untuk minta-minta, kan itu bukankah ini sebuah kejahatan? Kenapa orang begitu jadi orang Islam malah habis bakatnya? Ya itu tidak. Dulu seseorang itu saat masih jahiliyah, kalau nyanyi suaranya bagus. Tapi begitu dia jadi berhijrah, suaranya tidak terpakai. Lalu memang di dalam Islam suara tidak bisa dipakai. Ya itu tidak. Kan banyak kegiatan-kegiatan Islami yang membutuhkan suara yang bagus, ya kan gitu. Jadi kita ini jangan buru-buru, yakni memahami kata tawadhu yang artinya tidak sombong, untuk kemudian dimaknai memendam bakat.
Wah, itu pemahaman yang terlalu jauh. Kenapa kamu tidak jadi Khalid bin Walid? Kenapa kamu tidak jadi Sa'ad bin Abi Waqqas? Kenapa kamu tidak jadi Abu Ubadah? Orang-orang hebat di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yakni mendapati para sahabat yang piawai-piawai. Orang seperti Abu Hurairah masuk Islamnya 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. 3 tahun sebelum Rasulullah wafat baru masuk Islam. Tapi manusia terbanyak hafalan hadisnya. Kenapa? Ya memang betul-betul dipupuk oleh Rasulullah SAW. Jadi dan Rasulullah SAW tidak segan-segan untuk memuji seseorang dengan bakatnya di hadapan orang lain. Jadi tidak ada paradoksal, tidak ada saling bertentangan antara tawadhu dengan pengembangan bakat. Tidak ada. Jangan ditabrak-tabrakan. Sesuatu yang sesungguhnya, yakni kalau seseorang bisa jadi imam dengan suara yang bagus, dengan hafalan yang bagus, apakah dia orang sombong? Di saat saya berbicara membahas tentang ini penelusuran bakat, Ustaz Yusuf itu sombong, bicara soal kayak ginian. Kenapa sih? Jadi ustaz aja, jadi ustaz. Ya. Kenapa tawadhu dong Ustaz Yusuf? Ya enggak gitu. Loh, kita yakni dengan kemampuan, dengan kapasitas seseorang, dengan pengalaman dalam hal pendidikan, bisa seseorang mengembangkan ke sisi-sisi yang lain yang belum diperhatikan oleh orang banyak. Ya atau tidak? Karena ini kan sesuatu yang sangat penting sekali buat umat ini. Bagaimana umat ini bisa hebat kalau bakat-bakat di tengah umat ini tidak dikembangkan? Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Ibu-ibu? Ya. Oke. Kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.